Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini kembali lagi saya mau bikin kue tradisional, yaitu wajik ketan gula merah ya teman-teman. Kue yang satu ini rasanya manis, legit dan gurih. Selain bisa dinikmati bersama keluarga, kue yang satu ini juga bisa buat ide jualan maupun buat isian snack box ya teman-teman. Yang penasaran yuk langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada beras ketan putih sebanyak 500 gram ya teman-teman. Kemudian saya akan cuci sampai bersih dan terlihat airnya bening ya teman-teman. Setelah dicuci bersih dan airnya sudah bening, saya akan rendam selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Setelah direndam 1 jam, nah ini dia saya sudah tiriskan menggunakan saringan. Dan untuk mempermudah nanti nuang supaya airnya tidak netes-netes, saya akan tuang ke dalam mangkok yang rapat seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan ada panci pengukus, airnya sudah mendidih. Maka beras ketannya saya akan tuang ya teman-teman. Dan saya akan kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit atau sampai tanak ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan juga panci kecil bersama 1 simpul daun pandan isi 2 lembar dan santan kekentalan sedang sebanyak 200 ml ya teman-teman. Saya akan masak sampai mendidih. Ini adalah santan untuk bahan aronan ya teman-teman. Kenapa harus sampai mendidih? Supaya wajiknya tidak mudah basi atau tahan lama ya teman-teman. Nah ini santannya sudah mendidih dan saya akan matikan apinya. Kembali saya ke kukusan ketannya atau kukusan beras ketannya ya teman-teman. Ini sudah mateng atau sudah tanak, saya matikan apinya. Dan sudah saya siapkan juga di sini mangkok yang lebih besar untuk tempat aron ya teman-teman. Tuang semua beras atau semua nasi ketan ini ke dalam mangkok. Dalam keadaan nasi panas, santan panas, saya akan tuang santannya ke dalam nasi ketan ini supaya menyerapnya lebih sempurna ya teman-teman. Jadi nasinya panas, santannya juga panas. Saya akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Di tempat lain saya juga sudah panaskan panci pengukus ya teman-teman, yang sudah saya tambahkan air juga. Sambil sesekali diaduk dan sambil juga ditambahkan santannya sampai habis ya teman-teman. Sambil menunggu panci pengukus airnya mendidih, nasi aronnya ini saya akan tutup dan istirahatkan sebentar ya teman-teman. Nah ini saya sudah istirahatkan selama 10 menit dan airnya juga sudah mendidih. Maka nasi ketannya saya akan kukus untuk yang tahap keduanya ya teman-teman, sampai matang kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Kemudian di tempat lain di sini saya sudah siapkan santan kental, kemudian ada sari jahe yang saya buat sendiri, kemudian ada saus nangka gula merah, kemudian ada gula merah yang sudah saya sisir, kemudian ada gula pasir ya teman-teman. Santan saya sudah tuang ke dalam kuali, kemudian saya tambahkan juga di sini gula pasir, kemudian ini saya tambahkan garam, kemudian untuk gula merah dan saus nangka dan jahe juga saya sudah masukkan ya teman-teman. Jahenya tadi saya bikin sendiri dari jahe segar. Saya tambahkan 1 simpul daun pandan ya teman-teman. Jadi jahe segar diparut. Tambahkan air ya teman-teman. Saya siapkan di sini loyang ukuran 20 kali 20. Saya oleskan minyak tipis-tipis.
Jika teman-teman mempunyai daun, boleh juga dialasi dengan daun ya teman-teman. Untuk apa sih? Supaya nanti wajiknya mudah dituang ya teman-teman, karena ini nanti loyangnya buat mencetak wajik. Kembali lagi ke nasi ketannya. Di sini sudah mateng. Untuk saus gula merahnya juga sudah ngental atau mengental. Jadi saya masukkan ya teman-teman untuk nasi ketannya. Kembali saya aduk-aduk ya teman-teman supaya tercampur rata. Untuk sari jahe dan saus nangka ini adalah resep turun temurun dari mama saya ya teman-teman. Jadi mama saya kalau bikin wajik dicampur sari jahe yang bikin sendiri, dan saus nangka gula merah juga bikin sendiri. Jadi aromanya nanti wangi nangka dan wangi sari jahe. Aduk terus wajiknya hingga terasa berat dan kalis, maka wajiknya sudah tanek ya teman-teman. Dan jika diaduk seperti ini terbawa semua ya teman-teman, juga terasa berat. Ini sudah mulai berat dan juga sudah mulai kalis. Jadi saya sudah harus siap-siap untuk diangkat ya teman-teman. Loyang sudah siap, saya akan tuang ke dalam loyang wajiknya sampai habis. Untuk cetakannya teman-teman bebas ya, jika tidak ada loyang teman-teman bisa menggunakan nampan ya. Dan di sini saya akan ganti dengan spatula supaya mudah untuk merapikan dan mudah juga untuk mempadatkan wajiknya supaya nanti dituangnya mudah. Setelah wajik ini padat, nanti saya akan istirahatkan sampai wajik ini benar-benar dingin, baru nanti dituang ya teman-teman. Padatkan semua sisinya, juga rapikan ya teman-teman supaya rata. Nah ini sudah dingin ya teman-teman, saya akan tuang. Saya tuang dengan dialasin dengan tutup Tupperware ya teman-teman. Nah itu bagus ya teman-teman hasilnya. Kemudian di sini akan saya potong-potong. Untuk ukuran besar dan kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kemudian untuk bentuknya juga silahkan dikreasikan, mau segi 4 atau mau segi panjang atau mau kayak bentuk layang-layang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi silahkan dikreasikan. Di sini saya akan bagi menjadi 16 ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Kemudian nanti saya akan susun di dalam piring supaya cantik. Dengan demikian selesai sudah cara pembuatan wajik ketan gula merah hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga resep ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah juga bisa buat ide jualan. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.